Shalom sahabat Skriptura. Pada renungan Skriptura kali ini, kita akan merenungkan bacaan yang diambil dari 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 11. Dalam bagian ini, Paulus membandingkan pelayanan yang berkaitan dengan hukum Taurat dan pelayanan yang dikerjakan oleh Roh. Melalui perbandingan tersebut, Paulus menyoroti kemuliaan yang berasal dari Tuhan dan menunjukkan bahwa ada kemuliaan yang jauh lebih besar dalam perjanjian yang baru. Mari kita memperhatikan 3 kata kunci dari bahasa Yunani yang membantu kita memahami bagian ini. Kata kunci yang pertama, doxa, artinya kemuliaan. Kata doxa digunakan berulang kali dalam bagian ini. Paulus menggunakan kata ini untuk menggambarkan kemuliaan yang menyertai pelayanan Musa dan juga kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Dalam kitab suci, kata doxa menunjuk pada kemegahan, kehormatan, dan pancaran kehadiran Tuhan. Ketika Musa menerima hukum Taurat, wajahnya bercahaya karena penuh kemuliaan Tuhan. Namun, Paulus menunjukkan bahwa kemuliaan yang menyertai pekerjaan Roh jauh lebih besar daripada kemuliaan yang pernah dilihat pada wajah Musa. Kata kunci yang kedua, katargeo, artinya berakhir atau lenyap atau ditiadakan. Dalam ayat-ayat ini, Paulus beberapa kali menggunakan kata katargeo untuk menggambarkan sesuatu yang sifatnya sementara dan akan berlalu. Kemuliaan yang menyertai pelayanan lama memang nyata, tapi tidak bersifat permanen. Ada masa ketika kemuliaan itu berakhir. Paulus memakai kata ini untuk menunjukkan kontras antara sesuatu yang sementara dan sesuatu yang memiliki sifat yang lebih tetap. Kata kunci ketiga, meno, artinya tinggal atau tetap atau bertahan. Pada ayat 11, Paulus berbicara mengenai kemuliaan yang tetap tinggal. Di balik gagasan tersebut terdapat kata meno, yaitu sesuatu yang terus bertahan dan tidak berlalu. Jika pelayanan lama memiliki kemuliaan yang sementara, maka pelayanan yang berasal dari Roh memiliki kemuliaan yang tetap tinggal. Kemuliaan itu tidak bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan karena berasal dari karya Tuhan sendiri. Refleksi yang dapat kita ambil melalui ketiga kata kunci ini membentuk pesan yang sangat kuat. Yang pertama, ada kemuliaan. Paulus tidak meremehkan pelayanan lama. Ia mengakui bahwa pelayanan itu memang disertai kemuliaan Tuhan. Kedua, ada sesuatu yang berakhir. Kemuliaan pelayanan lama bersifat sementara dan tidak menjadi tujuan akhir dari karya Tuhan. Ketiga, ada kemuliaan yang tetap tinggal. Kemuliaan yang berasal dari karya Roh Tuhan jauh lebih besar karena memiliki sifat yang terus berlangsung. Melalui bagian ini, Paulus mengajak pembaca untuk melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih mulia melalui perjanjian yang baru. Fokusnya bukan sekedar pada apa yang pernah terjadi di masa lalu, tetapi pada karya Tuhan yang terus berlangsung. Bagi kita saat ini, teks ini mengingatkan bahwa kehidupan bersama Tuhan Yesus bukan sekedar pengalaman sesaat yang mengesankan. Tuhan memanggil umat-Nya untuk hidup dalam karya Roh yang terus membentuk dan memperbaharui kehidupan. Apa yang berasal dari Tuhan tidak hanya bersinar untuk sesaat, tetapi terus menghasilkan kemuliaan yang bertambah dan bertahan. Kiranya kita semakin menghargai karya Roh Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita dan membawa kita menikmati kemuliaan yang tetap tinggal. Sampai jumpa di video seri Renungan Skriptura selanjutnya.